really think you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini dengan sebagaimana mestinya. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Wahid Arsyad, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi akidah Islam dan keistimewaannya. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, perkenalkan, nama saya Susilo Juwanto sebagai moderator dan pemateri. Ada rekan saya Ahmad Dodirun, Diki Chandra, dan Lisa Erlita. Dalam akidah Islam dan keistimewaannya ada beberapa submateri. Yang pertama, definisi akidah. Yang kedua, tujuan akidah Islam. Yang ketiga, sumber akidah Islam. Yang keempat, nama lain dari kajian akidah Islam. Yang kelima, keistimewaan akidah Islam. Yang keenam, objek kajian akidah Islam. Definisi akidah. Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, penguatan, menjadi kokoh, dan penetapan. Selain itu, akidah juga memiliki arti al-yaqin, artinya keyakinan. Jadi, akidah ialah keteguhan iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, sekaligus beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirnya, dan qada dan qadarnya. Tujuan akidah Islam. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ia adalah pencipta yang tiada sekutu baginya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari hatinya yang kosong dari akidah. Contoh kekacauan yang timbul dari hatinya yang kosong dari akidah yaitu menyembah materi duniawi, terjatuh dalam kesesatan akidah dan khurafat. Maksudnya yaitu membebaskan akal dan pikiran dari hal-hal tersebut. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran. Artinya tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini akan menghubungkan seseorang dengan Tuhannya atau penciptanya, yaitu dan rela hatinya mengakui bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, hatinya dapat menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah, lalu tidak mencari pengganti yang lain. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Artinya, di antara dasar akidah ini yaitu mengimani para rasul dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Artinya dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani hari kebangkitan serta hari pembalasan terhadap seluruh perbuatan kita selama kita hidup di dunia.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu sumber akidah Islam. Dua sumber pengambilan dalil penting jika ditelaah dalam penjelasan akidah. Dalil asas dan inti mencakup Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Dalil penyempurna yang mencakup akal sehat manusia dan fitrah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber akidah Islam antara lain Al-Quran, As-Sunnah, ijma para ulama, akal sehat, fitrah kehidupan. Jadi, akhlak yang benar akan terbentuk bila sumbernya benar. Sumber akhlak bagi seorang muslim yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ukuran baik atau buruk, patut atau tidak secara utuh diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nama lain dari kajian akidah Islam. Menurut Ahlus Sunnah, ada 7 nama lain dari kajian akidah Islam. Yang pertama yaitu iman, yang kedua akidah, i'tiqad dan aqaid, yang ketiga tauhid, yang keempat as-sunnah, yang kelima usuluddin, yang keenam fikih akbar, dan yang ketujuh asyariah. Sedangkan menurut istilah lain yang dipakai oleh firqah, yaitu selain Ahlus Sunnah, kajian akidah Islam memiliki nama antara lain yang pertama ilmu kalam, yang kedua filsafat, yang ketiga tasawuf, yang keempat ilahiyat atau teologi, dan yang kelima metafisika. Keistimewaan akidah Islam. Akidah Islam yang tercermin di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah manapun. Hal itu tidak mengherankan karena akidah tersebut diambil dari wahyu yang tidak tersentuh kebatilan dari arah manapun datangnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang keistimewaan akidah Islam. Keistimewaan yang pertama yaitu sumber pengambilannya adalah murni. Maksudnya adalah karena akidah Islam berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Jadi akidah Islam ini diambil dari sumber yang jernih, murni, dan jauh dari kekeruhan hawa nafsu dan syahwat. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh mazhab lainnya di luar akidah Islam. Yang kedua, berdiri di atas pondasi penyerahan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dikarenakan akidah bersifat gaib, Islam tidak berdiri tegak, melainkan di atas pondasi penyerahan diri dan kepasrahan. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Akal murni yang bebas dari pengaruh syahwat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Seseorang yang menganggap sama antara akidah yang benar dan yang tidak benar, itu seperti orang yang menganggap sama antara siang dan malam. Yang keempat, sanadnya bersambung pada Rasulullah, para tabi'in, dan imam-imam agama, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun keyakinan atau i'tiqad. Maksudnya adalah tidak ada satupun di antara pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah yang tidak memiliki dasar atau landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau akidah-akidah lainnya tidak memiliki landasan seperti ahli sunnah wal jamaah, namun ia bersifat bid'ah. Kemudian yang kelima, jelas, mudah, dan terang. Maksudnya adalah akidah yang jelas, sejelas matahari di siang hari, tidak kabur, rumit, rancu, maupun bengkok di dalamnya. Lafadznya sangat jelas, maknanya terang, mudah dipahami oleh semua orang. Keistimewaan yang keenam yaitu bebas dari kerancuan, paradoks, dan kekaburan. Maksudnya adalah karena akidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Kebenarannya serupa satu sama lain dan saling menguatkan. Yang ketujuh, dalam akidah Islam terkadang berisi sesuatu yang sulit dicerna akal, tetapi tidak berisi sesuatu yang mustahil. Maksudnya adalah dalam akidah Islam terdapat hal-hal yang membingungkan akal dan sulit dipahami, seperti halnya gaib, siksa kubur, nikmat kubur, surga, neraka, dan sebagainya. Akal mengalami kebingungan terhadap hal tersebut.
namun akal tidak menilainya mustahil, melainkan pasrah, tunduk, dan patuh. Yang kedelapan, umum, universal, dan berlaku untuk segala zaman, tempat, umat, dan keadaan. Maksudnya adalah ia berlaku bagi generasi awal maupun belakangan, bangsa Arab maupun bukan Arab, segala urusan tidak bisa berjalan tanpa akidah Islam. Yang kesembilan, kokoh, stabil, dan kekal. Maksudnya adalah kokoh ketika menghadapi banyak pukulan oleh musuh-musuh Islam. Yang menunjukkan kekokohan akidah Islam adalah pendapat-pendapat ahli sunnah wal jamaah tentang sifat Allah, takdir, dan syafaat. Yang ke-10, mengangkat derajat para penganutnya. Hal ini karena akidah yang benar merupakan hal terbaik yang diperoleh dari hati dan dipahami oleh akal. Akidah yang benar akan membuat pengetahuan yang bermanfaat dan akhlak yang luhur. Orang yang memilikinya akan mencapai puncak kemuliaan dan tinggi derajatnya di tengah-tengah manusia. Yang terakhir, menjadi penyebab hadirnya pertolongan, kemenangan, dan kemapanan. Maksudnya adalah orang yang menganut akidah yang benar, maka Allah akan memuliakannya, sedangkan yang meninggalkannya, maka Allah akan menistakannya. Selanjutnya, objek kajian akidah Islam. Jika dilihat sebagai sebuah ilmu yang menjadi objek kajian dalam ilmu akidah antara lain, untuk poin 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal gaib. Yang termasuk hal-hal gaib adalah makhluk ciptaan yang tidak dapat dijangkau indera manusia, seperti malaikat dan jin. Yang kelima, kenabian. Keenam, takdir, peristiwa penting. Ketujuh, dasar-dasar agama. 8, dasar-dasar hukum. Dan yang ke-9, aliran dalam agama. Sekian materi tentang akidah Islam dan keistimewaannya yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.